Ketika malam seharusnya tenang di langit Timur Tengah, justru puluhan rudal menghiasi langit. Radar pertahanan berbunyi dan seluruh dunia kembali menahan nafas. Sebab, untuk ketiga kalinya Iran mengeluarkan balasan. Operasi ini dinamakan True Promise 3. Ini adalah janji yang tak akan padam. Sebuah dendam yang direncanakan dengan cermat dan sebuah pesan bahwa konflik ini belum usai. Namun, jangan terburu-buru untuk menilai. Karena setiap peluncuran menyimpan kode tersendiri. Setiap serangan mengindikasikan adanya diplomasi yang retak, dan di balik setiap rudal terdapat pesan. Pesan itu untuk Israel, bagi Amerika Serikat, dan untuk dunia, bahwa Iran tidak ingin lagi menjadi penonton dalam pertarungan geopolitik. Pesan itu terbentuk dari satu malam paling kelam dalam sejarah modern Iran. Pada 14 Mei 2025, Operasi Rising Lion dimulai. Tetapi jangan tertipu oleh namanya. Yang terbang di langit Iran bukan harapan, melainkan 200 pesawat tempur dan drone milik Israel dengan misi untuk menghancurkan inti pertahanan nuklir Iran. Mereka serius. Serangan dilakukan pada 100 lokasi strategis, termasuk fasilitas pengayaan uranium di Natanz, Fordow, hingga Isfahan. Tak hanya bangunan yang rusak, nyawa juga melayang. 78 orang tewas dan 320 lainnya mengalami luka. Di antara para korban terdapat tokoh-tokoh penting. Kepala Korps Garda Revolusi Iran, Komandan Angkatan Udara Elit, mantan Kepala Keamanan Nasional, semuanya jatuh dalam satu malam. Bahkan, 9 ilmuwan nuklir terkemuka Iran yang selama ini mendukung ambisi strategis tersebut juga turut tewas. Bagi Iran, ini bukan sekadar serangan, melainkan penghinaan yang mendalam. Ini adalah luka yang merobek harga diri bangsa, dan luka ini harus dibalas. Inilah momen pentingnya. Saat rudal dibalas dengan rudal dan janji ditebus dengan darah. Namun sebelum Iran melancarkan balasan, dunia bertanya-tanya apakah Israel masih mengikuti aturan perang. Operasi Rising Lion tidak sekadar serangan mendadak. Ini juga merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Israel menyerang lebih dari 100 lokasi, termasuk wilayah padat penduduk, dan paling parah, fasilitas nuklir sipil Iran yang diawasi oleh Badan Tenaga Atom Internasional, yaitu IAEA. Meskipun Iran dibenci, mereka tetap anggota sah dari perjanjian non-proliferasi. Perjanjian ini bertujuan untuk tidak mengembangkan senjata nuklir yang sebelumnya ditolak oleh Israel. Serangan ini dilakukan tanpa peringatan dan tanpa izin dari PBB, melanggar Konvensi Genewa dan merusak sistem internasional. Ketika hukum tidak lagi dihormati, satu-satunya yang tersisa adalah pembalasan. Iran mulai membalas hanya 14 jam setelah langit mereka dihujani api. Bukan dengan ucapan, tetapi dengan gelombang demi gelombang rudal balistik dan drone kamikaze. Ratusan rudal dan drone dikerahkan. Operasi True Promise pun dimulai dan tak ada yang bisa menghentikannya. 150 target telah ditetapkan, mulai dari pangkalan militer hingga pusat kekuasaan. 3 pangkalan udara utama Nevatim, Telnov, Ofakim hancur berantakan. Pesawat tempur terbakar dan hanggar runtuh. Untuk kesekian kalinya, sistem pertahanan Israel tampak kebingungan. Iron Dome, David Sling, Arrow. Sistem pertahanan berbiaya miliaran dolar ini tidak dapat menahan serangan yang datang dari berbagai arah sekaligus. Sebagian serangan memang dapat dihentikan, namun banyak yang berhasil menembus dan mengenai sasaran. Langit Israel terlihat seolah-olah bocor. Sistem pertahanan Iran mengalami kerusakan. Selain itu, Iran menyerang kompleks Kiria yang ada di Tel Aviv, pusat komando militer Israel yang selama ini dikenal sebagai Pentagon Zionis. Akibat serangan ini, 3 orang kehilangan nyawa dan banyak lainnya mengalami luka-luka. Bangunan tersebut hancur, infrastruktur terputus, dan keadaan di luar sangat berantakan. Bandara sipil ditutup, aliran listrik terputus di beberapa tempat, dan banyak gedung rusak parah. Tel Aviv terjerumus dalam malam yang asing, tanpa penerangan, tanpa petunjuk, dan tanpa keyakinan bahwa langit masih bisa diandalkan. Iran tidak hanya meluncurkan rudal, mereka juga mengguncang keyakinan Israel terhadap dominasi dirinya. Untuk pertama kalinya, dunia menyaksikan bahwa kekuasaan dapat runtuh dalam sekejap. Musik. Ketika langit terbakar, pemimpinnya melarikan diri. Dilaporkan bahwa Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, terbang ke Yunani sambil meninggalkan rakyat yang ia minta untuk bertahan menghadapi serangan balasan dari Iran. Namun, yang lebih mengerikan daripada pelariannya adalah cara pemerintahannya bertahan dengan menjadikan warganya sebagai perisai. Kompleks militer Kiria, pusat intelijen, komando militer,
dan lokasi serangan Israel terletak di tengah area padat penduduk. Militer bersembunyi di balik sekolah-sekolah, meriam di belakang rumah-rumah warga, dan pusat kendali di tengah area bermain anak. Kemudian, ketika rudal Iran mengenai target militernya, Israel segera melarang warganya untuk merekam. Mereka menutup akses informasi mengenai dampak serangan, media dikontrol, dan gambar-gambar diseleksi ketat. Yang diperlihatkan hanya kerusakan di Tel Aviv, sebuah wilayah yang padat penduduk. Seolah-olah Iran menyerang tanpa arah. Namun, fakta di lapangan berbeda. Iran menargetkan 3 basis militer utama dan tentu saja berhasil. Namun, Israel memilih cara berpikir yang penuh narasi daripada kejujuran. Ketika para pemimpinnya melarikan diri dan rakyatnya dijadikan tameng, yang terlihat bukanlah kekuatan, melainkan kekacauan yang berusaha disembunyikan. Di Israel, rakyat terjebak dalam kepanikan, media dibungkam, dan para pemimpin melarikan diri. Namun, di Teheran yang muncul adalah ketenangan, tanpa teriakan dan tanpa propaganda. Iran hanya menyerang fasilitas militer. Ini adalah hak Iran untuk mempertahankan diri. Tanpa sensor, tanpa drama, pesan yang tersampaikan bahwa agresi akan mendapatkan balasan. Jika Israel menyerang lagi, respons Iran tidak akan terbatasi. Dunia menyaksikan 2 hal, yang satu membakar kebenaran, yang lainnya membakar markas militer. Musik. Ketika asap belum sepenuhnya menghilang, panggung global juga mulai retak. Dunia mengutuk keras di depan PBB. Putin menyebut serangan Israel sebagai pelanggaran keras terhadap kedaulatan. Cina menekankan perlunya menghindari standar ganda. Agresi tetaplah agresi, meskipun dilakukan oleh sekutu barat. Meski sering berselisih dengan Iran, dunia Arab juga ikut mengutuk serangan besar-besaran Israel terhadap Iran. Di Washington, sekelompok anggota parlemen bertepuk tangan mendukung Israel dan menyalahkan Iran. Padahal, serangan awal bukan berasal dari Iran. Amerika bahkan secara terbuka membantu menjatuhkan rudal-rudal Iran tanpa rasa malu. Sementara itu, sejumlah warga Amerika justru protes. Uni Eropa mengecam Iran bukan karena serangan awalnya, tetapi karena keberaniannya untuk membalas. Begitulah keadaan dunia saat ini. Kebenaran bukan hanya soal fakta, tetapi lebih kepada siapa yang berada di depan. Dalam perang yang paling mengerikan, bukanlah ledakan pertama yang menentukan, melainkan siapa yang datang setelahnya. Iran sudah menyampaikan bahwa kerusakan yang dialami Israel sudah cukup. Namun, dunia tahu bahwa yang akan datang selanjutnya bukanlah sedikit. Sang penguasa, Amerika beserta NATO-nya akan dengan legitimasi palsu, moralitas yang terbalik, dan senjata yang diklaim sebagai aksi lokal akan menghanguskan seluruh kawasan. Mereka menyebutnya ketepatan, namun hidup tidak pernah akurat. Ini adalah situasi yang meningkat ketika tanah di bumi dijadikan abu dan sejarah menambahkan bagian baru dalam konflik besar di Timur Tengah. Atau ada pilihan lain, yaitu meredakan ketegangan dengan saling bertukar tangan. Bukan melalui drone, melainkan melalui jalur diplomasi. Bukan dengan aliansi bersenjata, melainkan dengan tekanan moral yang berasal dari seluruh dunia. Karena jika dunia tetap diam, peperangan berikutnya tidak akan dimulai dari Israel atau Iran, tetapi dari panggung hening yang membiarkannya berlangsung. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ini akan meletus, melainkan siapa yang akan selamat ketika segalanya terbakar.